Anda kembali lagi ke Special Dialog BPD Forum dan saat ini kami masih bersama dengan Direktur Utama Bank Sumsel Bubble Ahmad Syamsuddin dan Dewan Pakar Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Ibu Afiliani, juga tersambung dengan Direktur Pemasaran dan Bisnis Bank Kalteng Bapak Marzuki. Saya akan lanjut lagi ke Pak Syam. Pak Syam, tadi kita sudah membicarakan peluang-peluang apa yang mungkin bisa disinergikan antar BPD. Tapi bagaimana dengan tantangannya? Sebesar apa sih tantangannya selain juga yang tadi Bapak sudah sampaikan ini tidak bisa dipukul rata karena potensinya berbeda di setiap daerah? Ya, tantangan secara umum itu memang kalau kita lihat ya, tadi Pak Dian pun menyampaikan ya, terkait dengan masalah tata kelola, begitu. Kedua mengenai masalah sistem, ketiga mengenai masalah HC dan bisnis gitu ya. Tetapi tantangan itu terus ada, yang penting bagaimana solusinya gitu ya. Kalau saya lihat memang solusinya kita ambil saja bahwa solusinya itu tadi kita diskusi di luar dengan Bu Apiani, yaitu bagaimana kita bangun ekosistem begitu ya. Kekuatan BPD adalah kita mempunyai pemegang saham Pemda begitu. Disitulah kita mencoba dengan kerjasama dengan Kemendagri, dengan SIPD-nya gitu ya, kita bangun satu ekosistem SIPD di mana semua dana SIPD itu kita kelola, kita bangun ekosistem. Setelah ekosistem SIPD jalan, kita masukin ekosistem baru, yaitu pendapatan pajak-pajak daerah, masuk dalam satu ekosistem tersebut. Nah, kalau bisa masuk sistem tersebut, pengeluarannya pun kita punya, yaitu bagaimana pengeluarannya melalui Bank Sumsel. Kita bikin ekosistem baru, misalnya ASN, misalnya juga pengeluaran-pengeluaran. Karena kontraktor-kontraktor semua kan dananya ada di kita. Nah, kita bikinlah satu ekosistem kontraktor. Jadi kalau pengeluaran nanti kontraktor bekerja, itu pembiayaannya dari bank kita. Nah, ekosistem inilah yang harus kita bangun. Nah, ini yang kita bisa kerjasamakan dengan semua BPD. Contoh berikutnya bahwa pembayaran kan ada ketentuan bahwa kita harus menggunakan kartu kredit pemerintah gitu kan. Nah, ada BPD-BPD yang sudah punya, ya kita copy. Kita bisa gunakan di tempat kita. Kita juga bisa kerjasama dengan Himbara dan kerjasama dengan lainnya. Dan juga ada teman-teman yang sudah punya teknologi yang maju, misalnya DKI, BJB gitu ya. Teman-teman BPD yang lain bisa menggunakan sarana-sarana mereka tanpa mereka harus investasi lagi, tanpa harus mereka develop lagi gitu. Tinggal gunakan aja, copy paste gitu. Karena ini sesama saudara gitu loh. Oleh karena itulah asosiasi Banda ini sangat penting untuk menjembatani semua. Seperti juga di Bank Sumsel Bubble, kita juga men-create kartu yang bisa digunakan di Jambi dan bisa digunakan di Lampung. Nah, ini harus kita create begitu. Nah, pembiayaan apa lagi yang kita lakukan? Yaitu kalau misalnya ada pembiayaan di daerah-daerah, kita bisa kerjasama. Yuk kita keroyok yuk gitu. Keroyoknya gimana? Misalnya tadi Jambi, kita keroyok dengan Lampung, kita keroyok ini untuk bisa ya jalanin pembiayaan di daerah-daerah ini. Karena potensinya cukup besar gitu ya. Karena juga kita sadar ada keterbatasan, tapi keterbatasan bukan kita tangisi, tetapi harus bagaimana kita selesaikan gitu untuk ininya. Ya inilah fungsinya bahwa kita kata-kata ininya adalah sinergi daripada BPD ini gitu. Dan yang lainnya adalah untuk menjawab yang tadi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan dari Bu Aneka itu ya tadi bangun ekosistem itu perlu. Bangun ekosistem Pemda, ekosistem UMKM gitu. Karena UMKM ini perlu kita ini kan UMKM kelas itu menurut saya bukan satu jargon yang itu ya, tapi ini benar-benar ada gitu ya. Yang kita punya misalnya contoh yang unik di kita adalah kita punya 2.500 tukang bakso. Dan itu hampir 30 M. Tetapi NPL-nya 0 gitu. Dan itu kenapa? Karena dengan membangun semua asosiasi yang bangun dan pemasarannya pun kita bantu semuanya. Nah, itu sesuatu yang bagus. Kita punya di Bangka Belitung yaitu sapi, pengembukaan sapi dan itu dari mulai sapinya, terusnya makanannya sampai kotorannya itu kita bisa kelola itu. Dan itu bisa sekarang ini mensupport sekitar 70%, 80% kebutuhan sapi di Bangka Belitung. Itu luar biasa dan itu UMKM gitu loh, Bu. Ini menurut saya sih yang potensinya cukup besar gitu. Nah, tadi saya setuju dengan Bu Apiani yaitu bagaimana pemerintah bisa kasih insentif ke si off-takernya gitu supaya off-takernya ini mau untuk terus mendorong gitu kan gitu. Itu sih yang kita harus inikan gitu. Baik, kita akan coba tanyakan lagi ke Pak Marzuki. Pak Marzuki disampaikan oleh Pak Syam tadi dibutuhkan ekosistem ini untuk bisa mempermudah sinergi. Apakah Bapak setuju dengan hal ini?
Sangat setuju nih Pak Syam dengan idenya terkait ekosistem. Jadi kami merasakan betul bahwa Asbanda selaku asosiasi yang membawahi seluruh BPDC Indonesia ini sangat membantu dalam proses pengembangan penguatan kelembagaan BPD. Di antara yang pernah kami rasakan itu manfaatnya pertama kita bisa melakukan kolaborasi atau sinergi dalam hal pembiayaan kredit-kredit yang besar yang di luar BMPK yang dimiliki oleh masing-masing bank, terutama untuk mendukung program pemerintah seperti misalnya jaringan PLN, jaringan infrastruktur, dan sejenisnya. Kebetulan di Kalimantan sekarang sedang semangat-semangatnya untuk menyambut ibu kota negara baru kita, IKN. Jadi di antara BPD yang se-Kalimantan juga secara intens berdiskusi untuk berkolaborasi dalam program-program pembangunan yang untuk menyiapkan diri sebagai provinsi-provinsi seperti Kalteng yang akan nantinya menjadi provinsi penopang dari ibu kota baru. Yang kedua, transformasi di bidang digital juga banyak sekali yang dikolaborasikan dengan antar BPD, di mana kita sering belajar dengan BPD-BPD lain yang sudah jauh lebih besar, yang teknologinya lebih unggul, dan kita juga bertukar informasi di sana. Jadi di bidang teknologi informasi, di bidang sumber daya manusia, juga terkait pemasaran. Tadi yang menarik yang disampaikan Pak Syam dan Bu Afiliani, misalnya terkait ekosistem, sebenarnya beberapa provinsi memiliki kaitan produk yang bisa dilakukan pertukaran. Misalnya antara Kalimantan Tengah dengan Jawa Timur misalnya. Banyak sekali tenaga kerja yang datang dari Jawa Timur ke Kalimantan Tengah. Sementara beberapa produk dari Kalimantan Timur, terutama hasil hutan, sebenarnya bisa juga dikirim ke provinsi-provinsi yang lain, terutama di Pulau Jawa. Beberapa produk kita juga di proses hilirisasinya itu di Jawa Tengah misalnya. Sehingga antar BPD sebenarnya bisa menjadi lokomotif untuk pendampingan usaha-usaha produktif di masing-masing daerah dengan ekosistem yang Pak Sam bilang tadi, ada klaster-klasternya misalnya. Ini yang bisa meningkatkan potensi atau kapasitas dari pelaku usaha produktif. Di samping itu kami juga berharap sebenarnya BPD juga bisa diberikan ruang lebih dari pemerintah pusat, terutama kementerian-kementerian untuk mensupport program-program kementerian yang dilakukan di daerah. Misalnya kalau di Kalimantan Tengah program food estate misalnya, atau juga program-program dari kementerian yang lain. Kami siap untuk mendukung dan menjalankan program tersebut di daerah. Karena ada satu hal yang mungkin akan menjadi pembeda dibandingkan dengan bank-bank umum nasional lainnya, BPD memiliki jaringan yang tersebar jauh masuk ke daerah-daerah pelosok yang umumnya bank umum nasional belum membuka jaringan kantor. Jadi menurut kami bisa jadi secara teknologi kita sedang-sedang saja, tidak terlalu kuat, namun dengan kekuatan kita yang menjangkau sampai daerah pelosok, kita juga sangat dekat dengan masyarakat dan tahu persis apa yang menjadi kendala atau kebutuhan di masing-masing daerah. Terima kasih. Wah, ini menarik sekali Bu Afi. Sudah disampaikan Pak Marzuki ingin diberikan porsi lebih untuk BPD untuk program-program atau proyek-proyek yang strategis begitu. Artinya ini membutuhkan dukungan juga dari pemerintah, tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. Tapi kalau kita mengingat yang disampaikan oleh Kemendagri di tahun lalu, yang mengatakan anggaran TKD katanya ini akan terus berkurang begitu, dan pemerintah daerah tidak boleh bergantung lagi dengan anggaran TKD. Tanggapan Ibu seperti apa? Jadi menurut saya kan sebenarnya BPD ini masalahnya di likuiditas, karena kan itu banyak uang dari pemerintah. Nah ketika nanti uang itu sudah digunakan semua kan jadi ada problem juga. Jadi memang ke depan memang permodalan itu menjadi masalah penting buat BPD agar bisa sindikasi, karena sindikasi itu bisa dilakukan dengan bank di mana aja, tidak harus antar BPD, BPD dengan bank umum juga bisa gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk supaya tidak kena BMPK, mereka bisa ikut sindikasi di mana aja. Nah memang masalah likuiditas ini ya Pak ya, karena seringkali tiba-tiba dana keluar gitu. Nah sehingga pemerintah daerah pun juga harus bisa menyampaikan kepada BPD kira-kira anggaran itu akan keluar kapan saja. Kadang-kadang di awal besar, tiba-tiba di belakang sama sekali nggak ada gitu. Nah itu jadi likuiditasnya kan juga buat BPD untuk menempatkan sementara waktu kan juga menjadi problem gitu. Jadi mestinya pemerintah juga bisa memberikan
rencana yang baik kepada BPD agar BPD juga bisa tahu kapan uang itu akan keluar besar dan tidak, sehingga likuiditas bisa menjadi hal yang diperlukan oleh BPD. Itu satu. Yang kedua adalah memang sumber dana nih. Sumber dana kan sementara ini banyak kan dari kontraktor ya. Nah, kontraktor itu biasanya kalau udah dapat ya udah keluar gitu. Nah, ini mungkin juga perlu perusahaan-perusahaan di daerah itu juga untuk menempatkan juga dana di BPD gitu, sehingga sumber dananya bisa cukup banyak, tidak hanya dana murah yang dari pemerintah, tapi juga sumber dana dari di luar pemerintah. Itu sih. BPD misalnya BUMD, nah BUMD saya rasa juga udah menjadi nasabah utamanya ya, tapi juga mungkin swasta ya, dan BUMN lain saya rasa juga harus bagi-bagi, tidak hanya pada BUMN saja gitu, sehingga ada pemerataan lah untuk likuiditas gitu. Jadi itu isunya sih. Tapi kalau untuk pembiayaan sih saya rasa kalau UKM tuh harus bisa diambil, karena data yang paling banyak itu adalah dari Pemda kan. Nah, Pemda itu kan yang menguasai adalah BPD, baik itu di provinsi maupun di level kabupaten kota. Nah, ini yang kelihatannya kalau saya lihat itu belum dimanfaatkan secara optimal data-data itu. Padahal data itu adalah lengkap, izinnya, kemudian berapa asetnya gitu. Nah, itu kalau bisa dimanfaatkan, kita bisa melihat bahwa mana yang punya kapasitas untuk didanai gitu. Bukan hanya sekedar UKM yang itu aja gitu. Jadi harus bergantian ya. Kalau ini udah naik kelas, pindah harus UKM lain gitu. Nah, kebanyakan sekarang kan bukan BPD sih, tapi banyak yang lain itu membina UKM itu dia lagi gitu, bukan bergantian gitu. Jadi akibatnya yang lain nggak naik kelas, dia naik kelas terus kan ya Pak ya gitu. Itu sih, jadi isu likuiditas yang saya rasa juga menjadi isu penting buat BPD terkait dengan pemerintah daerah. Baik.